Hari ini kita akan belajar bersama, jadi lupakan kenangan yang lama dan fokus saja pada pemaparan kami. Karena kami janji, materi ini nggak akan bikin patah hati. Patah hati memang berat, tapi pada presentasi kali ini, kamu akan mendapatkan pelajaran yang lebih berarti daripada menunggu dia yang tidak pasti. Selamat mendengarkan semua. Hari ini kita akan belajar dengan senyuman. Jadi tinggalkan kenangan pahit di luar ruangan. Dan mari kita ciptakan kenangan baru yang lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Studi Agama-Agama Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya, Raffi, dan rekan saya, Alif Rifki Firdausi, yang akan membawakan tema hangat yang lebih hangat daripada pelukan mantan, yakni teori studi agama Wilfred Cantwell Smith. Selamat datang dalam perjalanan mengenal seorang tokoh besar dalam dunia studi agama, Wilfred Cantwell Smith. Seorang pemikir yang dikenal dengan gagasan dinamis tentang agama dan pendekatan kontekstual yang telah mengubah cara kita memahami keberagaman spiritual di dunia. Wilfred Cantwell Smith lahir pada tanggal 21 November 1916 di Toronto, Kanada. Ia tumbuh di lingkungan keluarga Kristen Presbyterian yang penuh semangat intelektual. Sejak usia muda, Smith menunjukkan minat yang mendalam terhadap agama, filsafat, dan kebudayaan. Smith memulai pendidikan tingginya di Universitas Toronto dan melanjutkan studi pasca sarjana di Harvard. Karir akademiknya dimulai sebagai seorang dosen studi agama di Universitas McGill, Munster, di mana ia mendirikan Institute of Islamic Studies, sebuah lembaga yang menjadi pusat studi Islam terkemuka di Amerika Utara. Pemikiran Smith menonjol dalam karyanya The Meaning and End of Religion yang diterbitkan pada tahun 1962. Dalam buku ini, ia mengkritik gagasan bahwa agama adalah sebuah entitas statis. Smith berpendapat bahwa agama harus dipahami sebagai pengalaman hidup yang terus berkembang, dinamis, dan kontekstual. Konsep dynamic and contextual nature of religion yang dikembangkan Smith menjadi kontribusi besar bagi studi agama. Ia menolak pandangan esensialis yang memandang agama sebagai sekumpulan doktrin yang tetap. Bagi Smith, pengalaman keimanan manusia selalu terhubung dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah. Lalu yang selanjutnya masuk ke definisi dan konsep agama. Menurut Smith, agama tidak dapat difahami sebagai entitas yang statis dan tetap. Namun sebaliknya, bagi Smith agama adalah fenomena yang dinamis, berkembang seiring waktu, dan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah di mana agama tersebut berkembang. Pemahaman ini menolak pandangan esensialis yang melihat agama sebagai sesuatu yang kaku dan tidak berubah. Penggantian istilah agama, Smith mengusulkan untuk mengganti istilah agama dengan dua konsep baru, yaitu cumulative tradition and faith. Ia berargumen bahwa istilah agama terlalu problematik karena seringkali digunakan untuk menggambarkan doktrin yang statis dan dapat memicu konflik antar kelompok agama. Smith juga berpendapat agama sebagai fenomena dinamis. Faith adalah pengalaman spiritual yang bersifat personal dan unik bagi setiap individu. Smith melihat faith sebagai esensi dari hubungan manusia dengan Tuhan yang transenden. Sifatnya yang subjektif mencerminkan keimanan individu yang tidak dapat direduksi menjadi sekadar tradisi formal atau dogma agama tertentu. Cumulative tradition, konsep ini mencakup elemen-elemen agama yang diwariskan dari generasi ke generasi, seperti teks-teks suci, ritual, simbol, mitos, dan seni. Tradisi kumulatif bersifat cair, adaptif, dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Ketika kita membahas agama, seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kita mempelajari agama dengan benar? Smith menawarkan pendekatan yang inovatif. Ia menjelaskan perbedaan antara teologi dan studi agama, serta
mengusung pendekatan relativistik untuk memahami keberagaman spiritualitas manusia. Bagi Smith, memahami agama membutuhkan pengakuan dan perbedaan antara teologi dan studi agama. Lalu, apa bedanya? Teologi adalah disiplin yang berangkat dari keyakinan internal suatu agama. Ia berfokus pada pemahaman doktrin, ritual, dan tradisi berdasarkan kerangka keimanan tertentu. Sebagai contoh, seorang teolog Kristen mempelajari konsep Tritunggal atau dosa asal melalui iman Kristiani. Berbeda dengan itu, studi agama adalah pendekatan ilmiah dan netral. Disiplin ini tidak berangkat dari keyakinan tertentu, tetapi bertujuan untuk memahami agama dalam konteks sejarah, budaya, dan sosial. Studi agama menempatkan tradisi keagamaan sebagai fenomena manusia yang dapat dianalisis secara kritis. Smith menegaskan bahwa meskipun teologi dan studi agama memiliki titik awal yang berbeda, keduanya sebenarnya saling melengkapi. Teologi berakar dari keyakinan internal suatu tradisi. Ia merupakan upaya untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan, doktrin, dan makna spiritual dalam kerangka iman tertentu. Dalam teologi, keyakinan adalah landasan yang tidak tergoyahkan, sehingga hasilnya sering bersifat normatif, menawarkan panduan moral dan spiritual kepada para penganutnya. Namun, studi agama adalah pendekatan yang berbeda. Ia bergerak melampaui perspektif internal, mengambil langkah keluar untuk melihat agama sebagai fenomena sosial, budaya, dan historis. Studi agama tidak berpihak pada satu keyakinan. Sebaliknya, ia mengkaji keberagaman tradisi keagamaan dengan menggunakan metode ilmiah seperti sosiologi, antropologi, sejarah, dan filsafat. Dengan cara ini, studi agama tidak berusaha untuk memperkuat keyakinan, tetapi menciptakan ruang untuk pemahaman lintas budaya. Smith menyatakan bahwa keduanya tidak bertentangan karena tujuan akhirnya sama, untuk memahami makna yang lebih dalam dari keberagamaan manusia. Teologi memperkaya pengalaman spiritual seorang individu dalam tradisinya sendiri, sementara studi agama memperluas wawasan melalui dialog dengan tradisi lain, sehingga ketika keduanya dipertemukan bersama, hasilnya adalah pemahaman yang lebih menyeluruh tentang agama sebagai fenomena manusia yang kompleks. Smith percaya bahwa pemahaman internal dan teologi dapat dilengkapi analisis ilmiah dalam studi agama, menciptakan harmoni antara keyakinan dan ilmu pengetahuan. Inilah yang menjadi landasan bagi pendekatan dialog antar agama di era modern. Selanjutnya, bagi Smith, pendekatan relativistik menjadi inti dari pemikirannya. Ia menolak pandangan yang memandang agama sebagai entitas tunggal yang statis dan universal. Dalam karyanya The Meaning and End of Religion, Smith mengusulkan gagasan bahwa agama tidak dapat dipahami hanya melalui istilah-istilah yang kita kenal sampai saat ini. Setiap tradisi agama harus dipahami dalam konteks sejarah, budaya, dan pengalaman umatnya. Bagi Smith, relativisme bukan berarti meniadakan kebenaran. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya memahami bahwa setiap agama memiliki cara unik mengungkapkan kebenaran spiritual. Relativisme ini membuka ruang dialog dan saling mengerti antar umat beragama. Ia menambahkan bahwa agama adalah pengalaman yang hidup, berkembang, dan kontekstual. Memahami agama berarti memahami pengalaman spiritual umat manusia dalam berbagai bentuknya. Lalu yang selanjutnya, ada fokus multidisipliner. Studi agama menggunakan berbagai metode dari sosiologi, antropologi, psikologi, dan sejarah. Pendekatan ini memungkinkan analis agama secara menyeluruh, baik dari aspek simbolis, ritual, maupun pengaruh sosialnya. Lalu kemudian pentingnya pendekatan objektif. Studi agama modern menekankan bahwa pentingnya menyingkirkan bias doktrinal dalam memahami agama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dialog
lintas agama yang inklusif, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran agama di masyarakat global. Tentu pendekatan ini menunjukkan bagaimana studi agama ini berbeda dari teologi, dengan mengutamakan analisis yang netral, inklusif, dan lintas budaya untuk memahami keragaman agama dalam masyarakat. Sementara teologi cenderung bersifat normatif, berfokus pada pembelaan ajaran suatu agama tertentu, dan dilakukan dari sudut pandang internal. Namun sebaliknya, studi agama justru bersifat objektif dan deskriptif, dengan fokus memahami agama sebagai fenomena sosial, budaya, dan historis tanpa terikat pada dogma agama tertentu. Selanjutnya adalah Smith dan kontribusinya terhadap studi agama. Yang pertama adalah mengkritik esensialisme. Wilford Campbell Smith menolak pandangan esensialis yang melihat agama sebagai sesuatu yang kaku, tetap, dan tidak berubah. Ia berargumen bahwa pandangan ini menyederhanakan kompleksitas agama dan mengabaikan elemen-elemen dinamis yang membentuk praktik dan keyakinan agama. Esensialisme menurut Smith seringkali berujung pada stereotip dan pemahaman yang sempit terhadap tradisi agama, yang tidak mencerminkan keberagaman dan perubahan dalam agama itu sendiri. Yang selanjutnya adalah agama sebagai adaptasi sosial dan budaya. Smith menekankan bahwa agama adalah fenomena yang hidup dan terus berkembang, seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan sejarah. Agama dipahami sebagai hasil dari interaksi antara tradisi keagamaan dan konteks di mana ia berada. Dengan demikian, agama tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai teologis, tetapi juga realitas sosial yang berubah-ubah seperti globalisasi, sekularisasi, dan pluralisme. Smith menyoroti dialog lintas agama dan pentingnya memahami pluralisme di era globalisasi. Di tengah dunia yang semakin terhubung, Smith menganggap dialog lintas agama sebagai elemen penting untuk memahami keragaman kepercayaan. Ia percaya bahwa pluralisme agama harus dihormati dan difahami melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif. Dalam perspektifnya, agama-agama tidak hanya bertahan, namun juga bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan globalisasi. Dialog lintas agama menurut Smith bukan hanya untuk memperkerat hubungan antar umat beragama, tetapi juga untuk memperluas wawasan mengenai peran agama dalam dinamika global. Pandangan ini memberikan landasan bagi studi agama modern untuk lebih menghargai keragaman, kepercayaan, dan praktik, serta memahami agama sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang terus berkembang. Tentunya, Smith mendapatkan kritik dari teori yang ia kembangkan. Salah satunya adalah kritik dari esensialis. Para esensialis berpendapat bahwa teori Smith terlalu menekankan pada aspek dinamis dan kontekstual agama, sehingga mengabaikan inti atau esensi agama itu sendiri. Mereka percaya bahwa setiap agama memiliki doktrin fundamental yang tidak dapat berubah, dan pandangan Smith dianggap mereduksi agama menjadi sekadar respon terhadap kondisi sosial dan budaya. Elemen-elemen teologis dan transendental yang dianggap sebagai inti dari ajaran agama seringkali terabaikan dalam pendekatan Smith. Tidak hanya esensialis, kritik juga dilayangkan oleh para fundamentalis. Mereka menilai bahwa adaptasi agama terhadap konteks sosial dan budaya seperti yang diusulkan Smith justru mengancam kemurnian ajaran agama. Mereka memandang bahwa perubahan atau penyesuaian terhadap ajaran agama dapat mencederai integritas dan otentisitas tradisi agama. Fundamentalisme berupaya untuk mempertahankan bentuk asli ajaran agama dan memandang konsep dinamika yang diusung Smith sebagai potensi degradasi terhadap keyakinan agama. Selain itu, tradisionalis juga menganggap pendekatan Smith terlalu berfokus pada aspek kontemporer, sehingga kurang menghargai dimensi sejarah dan warisan kultural agama. Mereka menilai
bahwa dimensi sejarah ini penting untuk memahami agama sebagai salah satu warisan budaya yang kaya dan memiliki nilai keautentikan. Dengan mengabaikan aspek ini, pendekatan Smith dianggap dapat mereduksi agama menjadi fenomena yang terlalu fleksibel, sehingga kehilangan akar sejarahnya. Meskipun teori Smith mendapatkan banyak kritikan, pendekatannya tetap dihargai sebagai salah satu usaha penting untuk memahami agama secara inklusif, terutama dalam konteks globalisasi dan pluralisme. Kritik ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan adaptatif dan penghormatan terhadap elemen tradisional agama. Teori Smith nantinya akan dilanjutkan oleh muridnya, di antaranya adalah Talal Asad dan juga Charles Taylor. Talal Asad merupakan murid Smith yang dikenal sebagai antropolog dengan analisis mendalam mengenai agama dalam kaitannya dengan kekuasaan dan budaya. Dalam bukunya Genealogies of Religion, Asad menekankan bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial, politik, dan sejarah. Ia mengkritisi pendekatan modern yang sering memisahkan agama dari struktur politik dan sosial. Asad memperkenalkan konsep tata cara untuk menjelaskan bagaimana praktik keagamaan diatur oleh kekuatan sosial dan juga politik. Memberikan gambaran bahwa agama bukan hanya sekedar sistem kepercayaan personal, melainkan fenomena yang terhubung erat dengan dinamika kekuasaan. Asad memberikan kritik tajam kepada pendekatan modern yang memisahkan politik, agama, serta konteks sosial, politik, dan sejarah. Asad juga mengkritis konteks sekularisme yang sering diasumsikan sebagai pemisahan agama dari ruang-ruang publik. Pendekatan Asad menantang pandangan tradisionalis dalam studi agama yang cenderung mengabaikan dimensi kekuasaan dan politik dalam memahami agama. Ada pula murid Smith yang bernama Charles Taylor, seorang filsuf yang berfokus pada hubungan antar agama dan modernitas. Dalam karyanya, A Secular Age, Taylor membahas bagaimana sekularisasi mengubah cara individu berinteraksi dengan kepercayaan mereka. Ia menyoroti bahwa agama tidak menghilang di era sekuler, tapi bertransformasi sesuai konteks sosial dan historis. Taylor mendukung pandangan Smith bahwa agama harus difahami sebagai fenomena dinamis yang terus berkembang, dengan menekankan pentingnya perubahan dalam cara masyarakat memaknai agama di tengah globalisasi dan pluralisme. Serta Taylor mengkritik pandangan bahwa sekularisasi adalah proses linear yang mengarah pada penghapusan agama dari ruang publik. Sebaliknya, justru ia berpendapat bahwa sekularisasi menciptakan kondisi baru di mana masyarakat mengembangkan cara-cara baru untuk memaknai dan menghayati agama. Dengan menggabungkan analisis mengenai sekularisasi, perubahan spiritualitas, dan globalisasi, Taylor menawarkan pandangan yang lebih kompleks tentang bagaimana agama bertransformasi dalam dunia modern. Hingga pada akhirnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Smith serta murid-muridnya berpendapat tentang agama bukanlah suatu hal yang kaku, namun agama merupakan suatu hal yang dinamis dan selalu berkembang seiring perkembangan zaman serta tempat di mana dia bertumbuh. Demikian pemaparan materi dari kami. Saya Alif Rifki Firdausi dan rekan saya Rofi'i. Dalam hal ini memohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga presentasi kami dapat lebih jauh memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang studi agama. Amin, amin, Allahumma amin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.